Pernah sadar nggak sih kalau ada sebuah sistem yang bekerja tanpa henti di belakang layar, yang jadi garda terdepan kita melawan wabah? Nah, sistem inilah yang diam-diam melindungi kesehatan kita semua, dan hari ini kita akan bedah tuntas cara kerjanya. Coba dia bayangin, gimana ceritanya Dinas Kesehatan bisa tiba-tiba tahu kalau misalnya ada lonjakan kasus diare di sebuah kota, atau pas flu lagi nyebar lebih cepat dari biasanya. Jawabannya tuh bukan sihir ya, tapi sebuah sistem yang canggih. Dan ngerti cara kerjanya tuh penting banget buat keselamatan kita semua. Nah, jawabannya ada pada sebuah sistem yang kuat tapi seringkali nggak kelihatan. Namanya surveillance kesehatan. Biar gampang, anggap aja ini menara pengawas kesehatan kita yang selalu siaga mengawasi ancaman sekecil apapun. Oke, definisinya mungkin kedengaran agak resmi ya, tapi kata kuncinya di sini itu bukan cuma mengumpulkan data, tapi terus-menerus dan sistematis. Jadi, ini bukan proses pasif. Ini adalah proses aktif yang mengubah tumpukan informasi mentah jadi aksi penyelamatan jiwa. Ujung-ujungnya, ya buat menekan angka kesakitan dan kematian. Di dunia kesehatan masyarakat, wah banyak banget istilah yang kedengarnya mirip-mirip. Tapi jangan sampai ketuker ya, soalnya surveillance ini punya peran yang sangat spesifik dan krusial. Bedanya tuh fundamental banget. Gini deh biar gampang. Surveillance itu ibarat satpam yang patroli 24/7. Selalu waspada sama hal-hal aneh. Nah, beda lagi sama monitoring dan evaluasi. Itu lebih kayak rapor atau pemeriksaan berkala untuk sebuah program. Sama-sama penting, tapi fokus dan tujuannya beda jauh. Jadi, gimana para ahli ini melakukan pengawasannya? Ternyata mereka punya semacam kotak peralatan yang isinya ada 4 metode utama. Yuk, kita bongkar satu persatu. Pertama, ada yang namanya surveillance pasif. Ini fondasinya nih. Sederhananya, fasilitas kesehatan secara rutin ngirimin laporan. Walaupun simple dan hemat biaya, metode ini penting banget buat mantau tren penyakit dari waktu ke waktu. Kedua, ada surveillance aktif atau bisa dibilang pendekatan turun ke lapangan. Nah, pas ada wabah kayak demam berdarah, petugas nggak bisa dong cuma nungguin laporan masuk. Mereka harus proaktif, jemput bola, cari kasus buat mutus rantai penularan secepat mungkin. Selanjutnya, ada surveillance sentinel. Nah, ini cara cerdasnya, semacam jalan pintas. Daripada mantau setiap klinik yang ada, kita pilih aja beberapa lokasi kunci atau sentinel buat diawasi secara intensif. Cara ini efisien banget buat dapat gambaran yang bisa diandalkan tanpa bikin seluruh sistem jadi kewalahan. Dan yang terakhir, yang paling modern nih, namanya Event-Based Surveillance atau EBS. Anggap aja ini sistem peringatan dini kita yang canggih. Sistem ini mantau bisikan-bisikan awal sebuah ancaman, seringnya jauh sebelum laporan resmi masuk. Sebuah berita di koran, atau bahkan postingan viral soal gejala aneh, itu bisa jadi sinyal pertama yang ditangkap oleh IBS. Oke, kita udah tahu gimana caranya. Sekarang, pertanyaan yang paling penting, kenapa ini semua dilakuin? Apa sih tujuan akhirnya? Poin utamanya begini, surveillance itu ibarat otaknya sistem kesehatan masyarakat. Dia bukan cuma bertugas mendeteksi bahaya, tapi juga nyediain data buat kita merencanakan pertahanan, mengalokasikan sumber daya, dan pada akhirnya bikin kebijakan yang lebih cerdas dan tepat sasaran. Sekarang, yuk kita coba sambungin titik-titiknya. Gimana ceritanya satu laporan kasus diare dari sebuah puskesmas bisa berubah jadi rencana aksi untuk satu kota penuh? Prosesnya tuh logis banget. Pertama, laporan yang nyebar dari berbagai sumber dikumpulin jadi satu. Terus, data mentah itu dibersihin dan diolah. Baru deh dianalisis buat cari pola. Kasusnya naik gak? Di mana? Siapa lagi yang kena? Nah, informasi inilah yang disebar ke kepala pengambil keputusan, mengubah data jadi intelijen yang bisa ditindaklanjuti. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau sebuah sistem surveillance itu beneran bagus? Punya sistemnya aja kan nggak cukup. Kita harus bisa nilai kualitas dan efektivitasnya. Jadi, apa aja sih yang dinilai? Atribut-atribut ini tuh kayak rapor buat sistem surveillance kita. Cukup sensitif nggak buat nangkep kasus? Informasinya datangnya cukup cepat nggak buat ditindaklanjuti? Datanya berkualitas nggak? Dan yang nggak kalah penting, orang-orang di lapangan mau nggak sih ngelaporin secara rutin dan sistemnya bisa jalan terus nggak dalam jangka panjang? Tentu aja, sistem yang ideal di atas kertas seringkali harus berhadapan sama rintangan di dunia nyata. Yuk kita intip sedikit apa aja tantangan terbesarnya. Nah, isu-isu praktis kayak gini nih yang bisa bikin ada titik buta.
Misalnya, respons yang lambat terhadap kasus leptospirosis kadang-kadang bukan karena nggak tahu, tapi karena sumber dayanya terbatas atau koordinasinya kurang oke. Inilah pertarungan nyata yang dihadapi para petugas di lapangan setiap hari. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seluruh sistem rumit yang udah kita bahas tadi, dari ngumpulin data sampai analisis, semuanya bermuara pada satu tujuan, supaya kita bisa ngambil tindakan yang tepat buat melindungi kesehatan masyarakat. Sesederhana itu. Jadi, lain kali kita merasa aman dan sehat, ingatlah bahwa ada menara pengawas yang selalu berjaga untuk kita. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua tantangan yang ada, apakah menara pengawas kita ini cukup kuat untuk menghadapi ancaman berikutnya? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama. Terima kasih.